Angle of attack. Critical angle of attack. Oh. Iya, Pak. Critical angle of attack itu ini. Itu gua Jadi sebuah airfoil itu sebuah benda yang bernama airfoil atau benda yang berhubungan dengan fluida itu ada nanti grafiknya CL per alfa. Ini alfanya CL. Tipikal airfoil itu alfa lu tau kan? Ini alfa. apa kecepatan? Alfa ini apa simbol apa? Alfa ini adalah simbol angle of attack. Oh, semua. Angle of attack. CL coefficient of lift. Coefficient of lift udah tau juga kan? Apa? Coefficient itu kayak coefficient kan ada Bisa simpel aja semua. Mac lu nih, jujur nih. Di Mac Pro, di Mac Pro. Lagi ngambil ya? kan dulu. Oh, lagi ngambil ya? Aku udah ngambil, gue udah ngambil. Kan ada lift up, ada lift down. Ya. Itu kok ada coefficient lift untuk memperbaiki persamaan itu. Persamaan lift apa nih? Lift down itu. Ini kita, lu jangan tegang dong, kita belajar bareng aja, lu jangan tegang, gua ngajarin aja. CL itu adalah sebuah rasio. Oh, rasio. Rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan airfoil atau kemampuan sebuah benda, sebuah geometri untuk menghasilkan gaya angkat. Jadi artinya apa? Ketika CL makin tinggi, daya angkatnya makin gede. FL yang dihasilkan, force lift-nya makin gede. Ketika CL-nya makin gede. Sama CD juga nanti, coefficient of drag makin rendah, drag yang lo hasilkan nanti force drag-nya makin rendah. Tuh, lagi tutor. Ketika lu ininya makin tinggi, ya gaya aja ini makin nah, ya. Airfoil itu ketika lu berada di angle of attack tetap gini kan, tetap dia itu grafiknya cenderung CL nih, CL 1, 2, 3, 4. Ini angle of attack dari 0, 1, 5, saya 10. Ketika angle of attack lu naikin, itu CL-nya akan naik juga. Jadi kalau saya pesawat nih, ini pesawat, makanya pesawat kalau mau terbang dongak ke atas kan, angle of attack-nya naik. Makin tinggi angle of attack itu dilihat dari sumbu X sama apa leading edge-nya? Iya. Oh. Trailing edge lah. Pusatnya leading edge, ininya. Oh, dilihat itu dari Iya. trailing edge-nya. Kalau di pesawat gini, kan kalau di pesawat balik aja kan. Tinggal ininya yang dinaikin. Terus gitu kan. Kalau kita di mobil trailing edge-nya yang naik kan. Ketika ini naik, CL-nya akan naik. Jadi ketika lu naikin angle of attack-nya, down force yang dihasilkan tuh makin gede, lift force yang dihasilkan makin gede gaya angkatnya. Makanya pesawat mau terbang naik gitu kan, biar daya angkatnya makin gede. Tapi at some point of angle of attack di 5-10 misalnya di 12 misalnya, itu dia bakal drop. Jadi grafiknya gini, kalau lu lihat nanti CL versus angle of attack graph itu bakal kayak gini. Dia ngedrop. Kenapa? Karena ketika dia udah terlalu curam angle of attack-nya, aliran udaranya yang tadi stick to airfoil, yang nempel di airfoil, dia lepas, nggak bisa lagi nempel dan turbulen. Hasilnya apa? Turun CL-nya. Yang dihasilkan malah drag, bukan lift lagi, ya kan? Nah, ketika seperti itu, alirannya udah turbulen nih. Ketika lu punya airfoil udah tinggi banget sudutnya kayak gini, aliran udara yang di sini kan udah lepas nih, ini udah turbulen semua nih. Ya udah ini jatuh nih, set. Nah, tapi kan hukum utamanya angle of attack nih kan makin tinggi makin gede kan, downforce yang dihasilkan. Kita mau memanipulasi itu. Gimana caranya di sudut 12 dia nggak gini, tapi dia bisa naik. Gimana caranya? Lu tambahin multi element airfoil, lu tambahin satu lagi nih airfoil di sini, tetap lu belah misalnya, karena di sini lu lihat udah mulai turbulen. Tujuannya apa? Ditambah lagi, lu pisah nih, set, bikin 2 misalnya, set. Yang tadi region atau wilayah yang tadinya turbulen kayak gini, di sini dibelah, bikin baru kan, masuk nih
aliran baru yang bisa ini ngilangin turbulen yang di sini. Jadi alirannya stick lagi to the airfoil. Stick to the airfoil. Terus dari situ otomatis ininya nambah lagi. Ketika lu tambah lagi elemennya 3 misalnya, nambah lagi dia. Tapi teori utamanya adalah Apa nih? belajar. Aja. Staff lu Tapi goblok kan gak tahu. Yang ini. nggak tahu, gua belum ngecek semua. Lu buka buku goblok, ada gambarnya, ada grafiknya. Tapi teorinya gini, teori dari multi elemen airfoil itu dengan chord length yang sama, C yang sama, dengan chord length yang sama C, itu lu bisa menghasilkan downforce yang lebih. Jadi lu belah kan tadi, bukan satu airfoil, terus lu tambah lagi di sini, enggak. Jadi di sini lu potong. Konsep multi elemen airfoil itu gitu, bukan lu satu airfoil kayak gini, terus lu tambahin lagi di belakangnya. Nggak, terima itu dipotong maksud gua. Ya dipotong, oke kan, dipotong. Nah ketika dipotong, kenapa dia bisa naik selain udaranya yang masuk Bim? Kenapa kira-kira? Karena luas permukaannya makin gede. Justru we want the surface area-nya itu bigger than before. Kalau kayak gini kan lebih besar dibanding cuma satu gini kan. Ini cuma satu gini sama lu tambahin sini sama sini. Otomatis surface area-nya ini tambah ini kan, bukan ini doang. Sini lebih banyak. Kenapa kita mau surface area yang lebih gede? Itu balik lagi ke formula Downforce. ya, downforce nih, rumus downforce. Oh, berarti drag yang terjadi karena tidak di multi element itu bukan karena surface area tapi karena turbulen. Alirannya udah lepas. Penjelasan gimana makin panjang lagi, cuman simply kayak gitu. Nih rumusnya lift force adalah CL kali wing surface area. Ini juga berlaku untuk Semua. drag kan? Iya. Bedanya nanti ini tinggal ganti CD. Gue lihat nih wing surface area. Berarti apa artinya? Semakin besar surface area yang bisa kita dapatkan, iya. Udah makanya kita makin banyakin. Nanti dua nih, lu atur lagi nih angle of attack-nya. Nyampe tuh critical angle of attack, tambah lagi 3. Ketika lu tambah 3, lu bisa nambah lagi kan surface area-nya. Surface area makin gede. Nah, ketika surface area makin gede juga, sama lagi tadi udara yang masuk juga makin banyak juga tadi yang udah mulai kepisah. Tapi lu bisa nggak sih memperkirakan turbulen itu bakal di berapa makanya yang di berapanya? Itulah fungsi lift ya, di satu persatu per iterasi nggak bisa. Rumus Nggak ada. Nanti lu kelihatan di sini mana yang mulai muncul. Ketika dia udah nyampe, udah turun nih grafiknya. Kan nanti lu coba nih satu-satu kayak, ya maksudnya kayak kita awal Iterasi. metode shift 2, lu start dari angle of attack-nya dari 0 derajat, 1, 2, 3. Nanti naik terus nih kan. Sampai dia tiba-tiba turun. Berarti kita harus nambah, ketika di sini kita harus nambahin elemen kedua. Gitu.